Semangat pagi. Kita berjumpa kembali pada kali ini. Kita akan membahas topik tentang senyawa eter atau alkoksi alkana. Nah, materi-materi yang akan kita bahas adalah mulai dari rumus umum sampai kepada kegunaan dari eter. Nah, mari kita bahas. Yang pertama, rumus umum eter. Eter mempunyai rumus umum ROR. ROR, aksen. Di mana eter ini mempunyai gugus fungsi O. Gugus fungsinya O. Nah, bagaimanakah rumus umum daripada eter? Mari kita simak tabel contoh senyawa eter berikut. Nah, ini rumus struktur. Rumus struktur. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah rumus molekul. Rumus molekul. Nah, C-nya ada 2, H-nya ada 6, O. C2H6O. C-nya 3, 1 tambah 2, 3. H-nya 3 tambah 5, 8. O. Jadi C3H8O. Ini. C-nya 4, 2 tambah 2. H-nya 10, 5 tambah 2. O. Jadi C4H10O. C-nya ada 5, H-nya 12, O. Jadi C5H12O. Kalau kita amati, kita cermati rumus molekul daripada eter ini, bahwa setiap bertambah 1 C, atom H-nya bertambah 2. Setiap bertambah 1 C, atom H-nya bertambah 2. Nah, bertambah 1 C, bertambah H-nya 2. Dari 10 menjadi 12. Jadi 4 jadi 5. Berarti kalau bertambah 1, C6. Bertambah hanya 2, H14O. C6, H14O. C7, H16O. C8, H18O. Demikian seterusnya. Maka dapatlah diturunkan rumus umum daripada eter adalah Cn H2n tambah 2O. Nah, supaya selalu diingat ini. Cn H2n tambah 2O. Nah, sekarang cara memberikan nama eter. Yang pertama, menurut Yupak. Nah, menurut Yupak, cara memberi namanya adalah alkoksi alkan. Jadi disebutkan dulu alkoksi, baru diakhiri dengan kata alkan. Nah, kita lihat ini, R, O, R aksen. R yang lebih pendek sebagai alkoksi. R yang lebih panjang sebagai alkana. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, pilih gugus alkil yang lebih pendek sebagai gugus alkoksi dan gugus alkil yang lebih panjang sebagai rantai induk. Jadi rantai induknya ini alkana. Yang lebih pendek alkoksi, lebih panjang alkana. Langkah yang kedua, menentukan nomor pada rantai induk. Jadi setiap C rantai induk diberi nomor. Nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah atom C rantai induknya. Nah, tetapi atom C yang mengikat gugus alkoksi harus diberi nomor yang kecil. Atom C yang mengikat gugus alkoksi
diberi nomor yang paling kecil. Langkah yang ketiga, jika terdapat cabang, diberi nama sama seperti alkan, tetapi cabang ini berakhiran il. Jadi metil, etil, propil, butil, dan seterusnya. Kalau 1 metil, 2 etil, 3 propil, 4 butil, 5 pentil, ya, isopropil, isobutil, tersier butil, sekunder butil. Nah, langkah keempat, beri nama dengan menyebutkan nama alkoksinya, lalu diikuti nama alkananya. Kita lihat contoh berikut. Nah, dari gugus fungsinya ini, inilah R, ini R aksen. Manalah yang C-nya lebih pendek? Itulah sebagai alkoksi. Berarti sebagai alkoksinya adalah yang sebelah kanan, sebelah kiri sebagai alkana. Nah, maka untuk alkoksi namanya sama seperti senyawa alkana. Tinggal menggantikan ana dengan oksi. Ana dengan oksi. Jadi kalau C-nya 1, metoksi. Kalau 2, etoksi. Kalau 3, provoksi. Kalau 4, butoksi. Kalau 5, pentoksi. Kalau 6, heksoksi. 7, heptoksi. Nah, maka namanya ini adalah metoksi etana. Ini C-nya 1, metoksi. Maka metoksi etana. Sekarang contoh yang kedua. Nah, lihat ini. Ini C-nya 2. Sebelah kanan lebih banyak, ya kan? Berarti sebelah kiri sebagai alkoksi, sebelah kanan sebagai alkana. Nah, sebagai alkoksi C-nya 2. Sebagai alkana C-nya berapa? Mulai dari sini. Lihat ini. C ini terikat di sini. Alkoksi ini terikat pada C ini. Berarti penomoran dimulai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Di luar daripada rantai induk dikatakan cabang. Inilah cabangnya. Nah, jadi kalau cabang alkil ya, berakhiran il, metil, metil. Nah, sebagai alkoksi C-nya 2, berarti etoksi. Nah, cabangnya terikat pada nomor 2 dan nomor 3. Kalau ada 2 cabang yang sama diberi awalan bi. Maka nama lengkapnya etoksi 2,4 dimetil pentana. Etoksi 2,4 dimetil pentana. Oke, seperti itu cara memberikan nama menurut Yuval. Sekarang tata nama menurut trivial atau tata nama secara umum. Ini disebutkan dulu alkil sebelah kiri, kemudian alkil sebelah kanan. Lalu diakhiri kata eter. Nah, alkil, alkil, eter. Alkil, alkil, eter. Nah, kalau R-nya sama dengan R aksen, diberi awalan B. Kalau R tidak sama dengan R aksen, itu menurut abjad. Contohnya ini, kita lihat. Nah, ini R aksen. Sama dia. Sama-sama CH3. Maka kalau sama dia diberi awalan B.
maka dimetil ether. Dimetil ether. Contoh yang kedua. Inilah R, ini R aksen. Ternyata R tidak sama dengan R aksen. Maka namanya menurut abjad. Ini metil, ini etil. Maka etil dulu disebut, baru metil. Maka etil, metil, ether. Inilah dia. Nah, ini R aksen. Tidak sama kan? Ini C2H5 namanya etil, C3H7 namanya propil. Maka etil, propil, ether. Ya, seperti itu cara namanya. Alkil, ether. Baik. Maka supaya kita semakin paham, mari kita berlatih dengan mengerjakan tugas ini. Ya, dikerjakan, lalu dikirim dalam bentuk PDF ke Classroom. Nah, kalau nomor 1 kita diminta memberikan namanya. Sedangkan nomor 2 diberitahu namanya, kita diminta membuat rumus strukturnya. Jadi kebalikan nomor 1. Kalau nomor 1 diketahui rumus struktur, kita diminta memberi namanya. Nomor 2 dikasih tahu namanya, kita diminta membuat rumus struktur. Oke. Sekarang keisomeran pada ether. Isomer artinya senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi rumus struktur berbeda. Rumus molekul sama, tetapi rumus struktur berbeda. Atau bisa juga dikatakan, jumlah atom-atomnya sama, tetapi cara terikat masing-masing atomnya berbeda. Nah, itulah isomer. Nah, ether mempunyai keisomeran ada 2. Yang pertama keisomeran struktur, dan yang kedua keisomeran fungsi. Keisomeran struktur dan keisomeran fungsi. Jadi kalau keisomeran struktur artinya strukturnya berbeda-beda. Ada yang rantai lurus, ada yang bercabang, ya. Sedangkan isomer fungsi, gugus fungsinya berbeda. Oke, mari kita bahas. Yang pertama isomer struktur. Contohnya C4H10O. C4H10O ada 3 isomernya, isomer strukturnya. Nah, kita buat dulu rumus strukturnya yang C-nya 4. Pertama kita buat dulu yang rantainya lurus. Inilah dia. C-nya 4. 1, 2, 3, 4. H-nya 10. 3, 5, 7, 10. Punya 1. Tapi kita harus ingat gugus fungsinya tadi ini. Ether mempunyai gugus fungsi ini. Jadi ROR aksen. Ingat ya? ROR aksen. Itu yang pertama. Sekarang O-nya ini kita pindah kemari. Kalau contoh nomor 1 ini, O-nya pada terletak di sini. Kalau kita hitung dari kiri, 1, 2, 3. Setelah C yang ketiga. Sekarang kita pindah ke sini. Sehingga letak O-nya pada C nomor 2 sekarang. Nah, jadi sini letak O-nya. Nah, lihat beda strukturnya kan? Beda strukturnya. Sekarang kita buat dia yang bercabang. Bercabang 1. Maka kita lihatlah yang ini. Tapi kita buat dia bercabang. Misalnya ini bercabang, kita pindahkan kemarin. Sehingga ini menjadi bercabang. Inilah dia. Nah, bercabang kan? Oke, inilah 3 isomer struktur dengan rumus C4H10O. Nah, kalau kita beri namanya, menurut trivial, inilah alkoksinya, sebelah kiri alkananya. Berarti sebagai alkoksi C-nya 1, berarti metoksi. Sebagai alkana C-nya 3,
berarti propana. Maka metoksipropana. Nah, kalau menurut trivial, menurut Yubak tadi yang pertama ya, sekarang menurut trivial. R aksen R. R aksennya CH3. R-nya C3H7. Ya kan? C3H7. Berarti metil profil ether. Nah ini cara trivial dulu. Ini R aksen. Ini R. Berarti karena R sama dengan R aksen diberi awalan di, maka di etil ether. Kalau menurut Yupat berarti etoksi etana. Oke, sekarang ini. Menurut Yupat inilah alkoksinya. Ini alkananya. Berarti alkoksi terikat pada C nomor 2. Berarti 2 metoksipropan. Sedangkan menurut trivial, metil isopropil ether. Metil isopropil ether. Baik. Jadi itulah isomer struktur. Sekarang isomer fungsi. Maka untuk memahaminya, supaya bisa dapat membuat isomer fungsinya, kita harus ingat rumus umum alkohol dan rumus umum ether. Alkohol ini rumus umumnya, ether ini rumus umumnya, sama kan? Nah, alkohol dengan ether berisomer secara fungsi. Jadi isomer fungsi artinya rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Alkohol gugus fungsinya OH, ether gugus fungsinya O. Nah, contohnya ini dia. Inilah sebagai alkohol, OH, mengandung gugus fungsi OH. Ini sebagai ether, mengandung gugus fungsi O. Nah, C-nya 2. Ya kan? C-nya 2. Hanya 6. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Ini juga hanya 6. Jadi sama-sama C2, H6O. Ya kan? Tapi gugus fungsinya berbeda. Dikatakanlah isomer fungsi. Jadi sekali lagi, alkohol dengan ether berisomer secara fungsi. Baik. Kita berlatih juga, ini latihan yang kedua tugasnya. Oke ya. Baik. Bapak sangat mengharapkan kau tetap semangat, serius dalam mengerjakan PR. Karena dengan banyak berlatih, kita akan semakin mengerti akan materi yang kita bahas ini. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada sifat ether. Yang pertama sifat fisis atau sifat fisika. Ini dia sifatnya. Ya. Ether titik didihnya jauh lebih rendah dibanding pada alkohol. Karena ether tidak mengandung ikatan hidrogen, sedangkan alkohol mengandung ikatan hidrogen. Nah, sekarang gaya London. Nah, semakin banyak atom C-nya, semakin kuat gaya Londonnya. Maka titik didihnya juga semakin tinggi. Maka dikatakan semakin banyak C-nya, semakin tinggilah titik didih ethernya. Oke, itu sifat fisika. Sekarang sifat kimianya. Ada reaksi-reaksi yang terjadi pada ether.
Yang pertama reaksi substitusi atau pertukaran, ada reaksi oksidasi, penambahan dengan oksigen. Contohnya ini substitusi. Kalau kita perhatikan ini berarti R masuk ke sini Cl, jadi OR-nya keluar, masuk Cl sehingga menghasilkan RCl. Kemudian R masuk lagi Cl, jadi OR ini diganti Cl lagi sehingga RCl lagi. Maka kemudian O-nya bergabung dengan P dengan Cl sehingga dihasilkan POCl3. Oke, selanjutnya ini pada ini berarti H menggantikan R aksen. H menggantikan R aksen, jadi inilah dia. R aksen ini menggantikan H tadi, sehingga ini hasilnya. Substitusi, pergantian. Oksidasi ini, eter dapat bereaksi dengan O2, menghasilkan senyawa hidroperoksida. Inilah reaksinya. Oke, inilah senyawa peroksida yang dihasilkan. Baik, bagaimanakah cara mengidentifikasi apakah dia senyawa alkohol atau senyawa eter? Misalnya dikasihlah sama kita 2 botol zat, tetapi kita tidak diberitahu yang mana alkohol, yang mana eter. Maka caranya demikian, kita reaksikanlah dia dengan logam Na. Kalau dia dapat bereaksi dengan logam Na, berarti alkohol lah itu. Tetapi kalau tidak bereaksi dengan eter, kalau tidak bereaksi dengan Na, berarti senyawa eter lah itu. Nah, kalau dia dapat bereaksi dengan PCl5, menghasilkan HCl, berarti alkohol lah itu. Tetapi kalau dia bereaksi menghasilkan POCl3, RCl dan RCl aksen, berarti eter lah itu. Nah, seperti itu cara membedakan antara alkohol dengan eter. Direaksikan dengan logam Na dan PCl5. Baik, sekarang kegunaan daripada eter. Jadi eter ini umumnya digunakan sebagai obat bius. Jadi kalau ada orang yang mau dioperasi, itu disuntik dengan eter. Tetapi karena sekarang efeknya sudah diketahui dari dunia kesehatan, itu sangat berbahaya, maka eter ini tidak dipakai lagi saat. Nah, jadi di samping sebagai obat bius, itu juga dipakai sebagai pelarut. Nah, metil tersier butil eter (MTBE) digunakan sebagai zat aditif pada bensin. Jadi fungsinya untuk meningkatkan nilai oktan daripada bensin, supaya mutu bensinnya lebih tinggi, supaya lebih bagus pembakarannya, tidak menimbulkan ketukan pada mesin kendaraan. Tetapi efek samping daripada penambahan ini itu menyebabkan keracunan, karsinogenik. Maka penggunaan ini sekarang tidak dibolehkan lagi, sudah dilarang karena efeknya sangat berbahaya. Oke, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, ingat pesan Ibu 3M. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.